ibadah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Shalom. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini buat kami di tempat ini. Kami tidak kurang apapun, bahkan apa yang menjadi setiap kebutuhan kami, Kau sudah siapkan buat kami. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami percaya ibadah Zoom Faithful ini, Engkau hadir tengah-tengah kami. Bahkan hari ini, Engkau juga bersama kami, dari awal, tengah, hingga akhirnya ibadah ini boleh selesai. Biar nama-Mu juga dipermuliakan dalam ibadah ini, Tuhan Yesus. Ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Layakkan, kuduskan, benarkan kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bersama Engkau, kami lebih dari pemenang. Hari ini, tundukkan setiap pikiran kami, kuasai tempat ruang ibadah kami, dan kami percaya tidak ada sinyal yang terputus saat kami memuji menyembah Engkau, bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, bersamaku, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Nah, pujian dari awal, Kau penyelamatku. Bagiku Kaulah yang terindah, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Haleluya, benar Tuhan. Kau pelindungku, amin, benar Tuhan. Amanku bersama-Mu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna, Tuhanku yang sempurna. Yesus, Yesus, aku di tangan-Mu, benar Tuhan. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita.
Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku tanganmu. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari sembah Tuhan, saudara. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan terima pujian. Engkau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami yang haus dan lapar akan Kau Tuhan. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak menerima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Raja di atas segala raja.
layak diagungkan, Engkau layak dipuji, bahkan Engkau layak terima yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami membawa segala yang berarti dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Tapi bersama Engkau kami lebih dari pemenang. Bersama Engkau kami akan melihat banyak sekali Tuhan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau datang, kami mau duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria. Kami mau mendengarkan Kau berbicara. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Apapun yang hari ini hamba-Mu katakan, itulah suara hati-Mu. Itulah apa yang ingin Kau sampaikan buat mereka. Dan kami percaya saat mereka melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu boleh menjadi pelita buat kaki mereka. Kami percaya mereka akan menerima setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus ibadah Zoom ini dengan kuasa darah-Mu. Berikan kami sinyal yang terbaik datang daripada-Mu hari ini. Dan kami tidak ada sinyal yang terputus saat kami mendengar firman-Mu, saat kami berdoa, saat kami memuji. Dan kami percaya saat ini Kau juga hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau juga menjamah kami. Dan Kau juga membawa kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir lagi 1 minggu ke depan di minggu ini. Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa buat kita di tempat ini. Kita langsung aja ya, kita baca firman, kita langsung buka di hari ini firman Tuhan mau katakan di 1 Korintus 8. 1 Korintus 8. Ayo sama-sama kita buka ya, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Ya. Satu Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Oke, saya akan mulai baca ya. Tentang persembahan berhala. Ayat 1 tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. 2. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapai. 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tak ada berhala di dunia ini dan tak ada Allah lain daripada Allah yang esa. 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. 8. Makanan tidak membawa kita dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan. Kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? 11. Dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya,
firman di Korintus ini banyak sekali ya. Kalau kita kembali lagi di 1 Korintus 8 ini, Paulus tuliskan tentang persembahan berhala. Ya, kita mungkin tahu hari ini persembahan berhala ini bukan berbicara daging saja. Persembahan berhala ini juga berbicara apa yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi kepunyaan kita. Nah, inilah persembahan berhala yang Tuhan lebih tekankan lagi, apa yang menjadi kepunyaan kita, bukan apa yang kita makan ya. Karena apa kita makan ini, persembahan berhala ini lebih condong pada setiap pemikiran kita. Apa yang kita harus lakukan. Jadi persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kita diberi akal, diberikan budi, kita tahu baik dan benar dalam setiap kehidupan. Nah, kadang kita ini dengan memakai pemikiran kita, kita sering mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri kita. Tidak bertanya dengan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, kadang kita pakai kuat gagah kita mengandalkan apa yang kita punya. Itu juga bisa dikatakan persembahan berhala. Karena kita menaruh prioritas yang paling atas di segala sesuatunya itu adalah apa yang kita mau, keinginan daging kita. Ini yang mau dimaksudkan di 1 Korintus 8. Jadi ini arti dari firman ini secara umum. Saya hari ini akan mengupas lebih lagi apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua di tempat ini. Kita langsung ya. Jadi firman hari ini saya akan berikan judul kehidupan orang Kristen sejati. Kehidupan seorang Kristen sejati ini apa? Kenapa kok berhubungan sekali dengan tentang persembahan berhala? Karena ada firman ini di 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Jadi kadang kita punya segala sesuatunya, kita punya kepintaran, kita punya segala sesuatunya. Tetapi pengetahuan yang kita punya itu kadangkala, seringkali menjatuhkan sesama kita. Ini yang di ayat 1 yang Tuhan mau beritahu. Jadi saya langsung berikan judul kehidupan orang Kristen sejati. Kehidupan orang Kristen sejati itu apa? Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan orang Kristen yang sejati itu adalah orang Kristen yang hidup di dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan apapun yang dia lakukan, tertanam nilai firman di dalam kehidupannya. Tertanam nilai firman dalam kehidupannya. Tertanam ini apa? Tertanam ini adalah menjadi pelaku firman dalam kehidupannya. Jadi kehidupan seorang Kristen sejati adalah orang Kristen yang hidup tertanam nilai firman di dalam kehidupannya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pikirkan, semua sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus. Inilah kehidupan seorang Kristen sejati. Kehidupan seorang Kristen sejati adalah kehidupan yang harus transparan. Apa itu transparan? Transparan itu kelihatan semua. Jadi kehidupan kita ini harus kehidupan yang kelihatan. Yang kelihatan yang bagaimana? Kelihatan ini seperti misalnya, seperti koran. Kita kan mungkin setiap hari ya, kalau mungkin saudara-saudara sekalian maupun saya, setiap hari mungkin beli koran untuk membaca berita, membaca apa yang hari ini, ada berita apa dalam koran tersebut ya, yang membuat kita kadang tertarik, supaya kita nggak ketinggalan berita yang lagi hit, atau berita suatu kehidupan seseorang, atau masalah orang, mungkin seperti itu ya. Tapi kehidupan yang transparan, jadi seperti koran yang setiap pagi bisa dinikmati banyak orang. Koran itu gitu, berbicara apa? Berbicara, koran ini berbicara sesuatu yang dinikmati orang setiap pagi. Nggak tahu itu punya dampak negatif atau dampak positif buat orang yang membaca atau tidak, kita nggak pernah tahu. Karena hanya penilaian orang yang membaca itu tersebut. Tapi kehidupan seorang Kristen adalah kehidupan yang transparan. Jadi kita ini harus kehidupan seperti koran juga. Koran yang dibaca setiap orang, tetapi dibaca setiap orang dari setiap cerita hidup kita. Dan itu harus membuat dampak yang positif bagi sekitar kita. Jadi orang bisa melihat kita dari kehidupan kita. Jadi seolah-olah kita ini koran berjalan untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Mereka bisa melihat kehidupan kita. Mereka bisa melihat kita transparan secara kehidupan. Berarti kita hidup
dengan apa adanya, bukan hidup dengan ada apanya. Karena seringkali kita ini hidup dengan ada apanya, bukan apa adanya. Jadi kita kadang hidup punya maksud dan tujuan yang tersembunyi. Nah, kita harus sekarang ini mulai hidup dengan transparan, hidup yang apa adanya. Dan kita harus punya dampak yang positif bagi sekitarnya. Jadi kita ini harus seperti koran yang berjalan, yang memberikan cerita buat orang sekitar kita, supaya orang sekitar kita ini dikuatkan oleh kehidupan kita, oleh cerita kehidupan kita sehari-hari. Itulah cara kita, seorang Kristen sejati, untuk memenangkan saudara-saudara kita yang tidak di dalam Tuhan, melalui kehidupan kita. Kita harus berdampak untuk sekitar kita. Kita harus jadi koran yang transparan, punya cerita yang luar biasa. Cerita luar biasa ini bukan cerita yang harus terima mujizat ya. Mungkin cerita yang dalam setiap pergumulan kita dalam setiap pergumulan kita harus lebih sabar, mungkin menghadapi segala sesuatunya. Bahkan menjadi contoh buat saudara-saudara sekitar kita, dengan kesabaran kita menghadapi masalah, dengan pemikiran kita yang positif, gimana kita menghadapi masalah itu, dan menjadi teladan untuk sekitar kita. Ini yang Tuhan mau katakan kehidupan seorang Kristen sejati. Ya, jadi kehidupan orang Kristen sejati ini adalah orang Kristen yang hidupnya tertanam nilai-nilai firman dalam kehidupannya. Menjadi pelaku firman. Tuhan tidak butuh orang yang pintar, mengerti firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Memang kehidupan ini, menjadi pelaku firman ini tidak bisa langsung. Semua juga melalui proses tahap demi tahap. Sama seperti mungkin saya juga hari-hari ini, atau apapun yang saya lakukan, saat saya punya pergumulan, saat saya punya kemarahan dengan orang, saya tidak bisa langsung selesai hari itu. Saya juga harus mengalami proses di mana hari demi hari itu semua harus saya kikis dalam kehidupan saya untuk saya menjadi seorang Kristen yang sejati. Karena seorang Kristen yang sejati ini adalah Kristen yang luar biasa, hidup yang berdampak untuk sekitarnya. Saat kita menjadi seorang Kristen sejati, kita akan membawa sekitar kita ini boleh kenal Tuhan Yesus. Melalui kehidupan kita, banyak orang yang nggak kenal Tuhan Yesus, kita akan memenangkan mereka melalui kehidupan kita. Karena saat ini jarang sekali, kita ini bisa memenangkan orang melalui kehidupan kita. Jarang sekali. Karena hari-hari ini kenapa kok kita tidak bisa memenangkan orang sekitar kita dalam kehidupan kita, seorang Kristen sejati. Karena kita sering pakai topeng kita. Karena banyak dari kita ini hidup dengan hidup yang pakai topeng kepalsuan. Yang orang lain ya bisa melihat ya, cuma dari depan karakter yang baik. Tapi saat orang itu sungguh-sungguh mengenal kita, kita keluarkan karakter asli kita. Hari ini, saya minta hidup Kristen yang sejati adalah hidup yang transparan. Tidak punya maksud apa-apa. Hidup yang luar biasa berdampak buat sekitarnya. Sekarang saya langsung poin 1, bagaimana kehidupan Kristen sejati supaya ada dalam kehidupan kita. Kita langsung pada poin pertama. Bagaimana kehidupan Kristen sejati ada dalam kehidupan kita. Ya, hidup mempunyai kasih. Di 1 Korintus 8 ayat 1. Kenapa kok saya katakan hidup harus mempunyai kasih? Kadang kita ini manusia punya kepintaran, kita punya titel, kita lulusan sarjana, titel yang luar biasa, kita punya pangkat, punya pekerjaan yang baik, pengetahuan yang luar biasa. Tapi bila kita hanya punya pengetahuan, itu tidak cukup buat kita kehidupan kita sebagai seorang Kristen sejati. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau pengetahuan tidak ditambahi dengan kasih, hanya pengetahuan saja, tanpa adanya kasih, itu bisa membuat kita menjadi sombong. Tapi saat pengetahuan itu ditambahi kasih, itu akan membangun. Karena apa? Dia punya pengetahuan, dia punya kasih. Dan pengetahuan itu pasti buat untuk membangun orang.
membawa orang, untuk membawa orang ini maksudnya apa? Pengetahuan dia ini untuk juga keuntungan orang lain. Bukan untuk keuntungan diri sendiri. Kadang kita punya segala sesuatunya, kita punya jabatan, kita punya pengetahuan. Tapi semuanya yang kita lakukan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Hari ini pengetahuan juga berbicara apa yang kita punya. Karena mungkin hari ini kita mungkin merasakan kita punya segala sesuatunya, kita merasa lebih hebat karena aku punya uang lebih, aku punya jabatan lebih. Tapi saat pengetahuan berjalan seimbang dengan kasih, maka itu akan membangun seorang. Membangun seorang itu apa? Hidup yang saling melengkapi. Bukan hidup yang saling menjatuhkan, tapi hidup yang saling membangun, saling melengkapi. Karena kenapa kok saling melengkapi? Karena kasih itu damai, kasih itu indah. Karena kasih itu membangun, bukan menjatuhkan. Dan kasih itu bukan individu. Dan bukan mementingkan diri sendiri. Kasih itu mengerjakan segala sesuatunya itu untuk keuntungan bersama. Kasih itu mengorbankan kepentingan kita, menaruh kepentingan orang di atas segala-galanya. Itulah kasih. Kasih itu tidak memperhatikan apa yang kita punya hari-hari ini ya. Tapi kasih itu cenderung berkorban. Kehidupan sebagai seorang Kristen, kita harus punya kasih. Itu yang terutama. Walaupun kita punya iman, punya pengharapan apapun, kasih paling utama. Karena tanpa kasih, semuanya nol. Apa yang kita kerjakan itu nol. Ayo, saudara-saudara, hidup harus mempunyai kasih. Kehidupan orang Kristen sejati adalah hidup yang mempunyai kasih. Karena kasih itu membangun. Karena kasih itu bukan menjatuhkan. Dan kasih itu bukan individu. Bukan mementingkan diri sendiri. Tapi itu kasih adalah berbagi dengan sesamanya. Mengasihi sesamanya. Kita harus punya hidup yang mempunyai kasih. Saat ini banyak dalam kehidupan kita ini, kehidupan kekristenan kita ini kurang kasih. Seringkali apa yang dikatakan di 1 Korintus ayat 9 itu yang sering terjadi. Tetapi jadilah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Seringkali ya, kita ini punya kehidupan yang luar biasa. Kita bisa memberikan teman kita mungkin berkat, memberikan teman kita mungkin makanan, mengajak mereka pergi, bahkan membahagiakan mereka. Tetapi kehidupan kita bersama keluarga sekitar kita, kehidupan yang bukan seperti itu. Buat keluarga, mungkin buat saudara kita hitung-hitungan. Saya nggak punya uang, mungkin saudara butuh uang, mereka datang sama kita bilang kita nggak punya uang, kita nggak ada berkat, kita nggak punya uang dan nggak punya apa. Tapi saat teman datang sama kita berikan. Mau teman pinjam, mau teman minta, kita beri. Tapi kalau saudara, kita langsung menolak. Jadi sebetulnya hidup kita ini bukan hidup yang kasih. Sama saudara kita tidak bisa mengasihi, tapi dengan teman kita bisa hidup lebih mengasihi. Berarti kita sedang apa? Sedang memamerkan kekayaan kita. Kita mau dipuji oleh teman kita. Kalau sama saudara tidak mau. Karena itulah kadang-kadang kehidupan kekristenan kita ini menjadi batu sandungan untuk sekitar kita. Karena apa? Yaitu tadi, karena kita tidak punya kasih. Karena kasih ini berbagi. Karena kasih ini tidak individu. Karena kasih ini membangun, bukan menjatuhkan. Kita langsung ke poin kedua. Poin kedua adalah ketaatan pada firman. Ini yang Tuhan bicarakan. Ketaatan pada firman Tuhan. Di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya satu Allah, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya lah segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ketaatan pada firman. Kehidupan orang Kristen sejati selain hidup mempunyai kasih, dia harus taat pada firman. Dia harus menjadi pelaku firman. Dia harus menjadikan hidupnya berdampak. Ini yang saya mau beritahukan. Saya sudah katakan berdampak. Seperti apa? Hidup yang transparan. Hidup yang apa adanya.
Bukan hidup karena kita pakai topeng kanan kiri. Hidup kalau saat kita dekat dengan siapa, kita seperti malaikat, tapi buat keluarga kita, kita seperti iblis. Taat pada firman, menjadi pelaku firman, menjadi teladan untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Itulah cara kita memenangkan jiwa yang ada di sekitar kita boleh mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana taat dengan firman? Kalau kita sendiri tidak pernah menjadi pelaku firman. Kita cuma bicara firman, tapi kita bukan pelaku. Kalau kita taat dengan namanya firman, kita akan melihat buah di dalam kehidupan kita. Kenapa kok harus ada buah? Supaya kita bisa melihat buah dilihat dari apanya. Kalau pohon dilihat dari apanya. Kalau kita baru tahu tuh pohon apa. Kalau nggak dilihat dari buahnya hari ini. Mungkin hari ini kita tidak tahu itu pohon apa, tapi kita tahu itu pohon apa, dari buah. Hari ini kehidupan kita juga dilihat dari apa? Dari buah dalam kehidupan kita. Dan buah itu harus berdampak buat kehidupan sekitar kita. Jangan buah itu hanya kelihatan cantik di luar, tapi saat dimakan oleh orang sekitarnya, kecut. Hanya penampilan luar yang hanya bagus. Kadang kita kalau ke pasar kan sama. Kita lihat penampilan luar. Tapi saat buah itu terasa tidak enak, kita tidak pernah mau beli lagi. Tapi kalau penampilan luar oke, rasa oke, berapapun harga pasti kita beli. Hari ini Tuhan mau kita hidup seperti menghasilkan buah yang dalam penampilan luar yang oke, dalamnya juga manis. Yang bisa dinikmati juga banyak orang. Berkat yang apapun yang kita peroleh hari ini, itu semua datang dari Tuhan. Kalau kita hari ini memegang berkat itu kencang ya, maksudnya kuat dengan tangan kita. Kita mau melepas memberkati seorang itu berat buat kita. Ingat satu hal saudara-saudara. Saat saudara-saudara punya gelas yang penuh air, itu berbicara berkat. Karena apa? Saudara pegang tuh berkat itu kuat. Berarti saudara atau saya itu merasa sebagai pemilik. Dan saat air itu berkurang, tidak ada yang bisa nambahi air di dalam gelas kita masing-masing. Tapi kalau saudara sama saya merasa sebagai pengelola, saat gelas itu turun sedikit, pemilik sudah yang nambahin air. Siapa pemiliknya? Tuhan Yesus. Pasti gelas itu tidak pernah kosong. Gelas itu pasti penuh dengan air. Penuh dengan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan mau bawa saudara bersama saya sebagai seorang Kristen sejati dalam kehidupan kita. Kristen sejati ini harus berdampak untuk orang sekitar kita. Kristen sejati ini harus memenangkan orang-orang sekitar kita untuk melihat ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang itu. Ada Tuhan Yesus dalam rumah tangganya. Ada Tuhan Yesus dalam keuangannya. Kenapa kok saya katakan itu? Karena Tuhan itu tidak pernah maksudnya dia tidak pernah menahan berkat seseorang. Dia kalau mau memberkati orang, dia langsung berkati. Seringkali dalam kehidupan kita ini seorang Kristen menjadi batu sandungan. Banyak orang bilang orang Kristen itu orang pelit. Kenapa kok banyak bicara itu? Karena orang Kristen banyak perhitungan saat dia kalau Tuhan suruh untuk memberkati atau memberkati saudaranya. Karena apa? Tidak punya kasih itu tadi. Lihat, kalau dia tidak kenal firman saja, dia berani nabur kanan kiri. Padahal dia apa? Dia hanya menjunjung tinggi apa? Kasih. Tapi seandainya dia kenal firman Tuhan Yesus ini dan ditambah kasih, itu akan lebih dahsyat berkatnya. Bahkan dia akan melihat mujizat yang setiap hari. Sistem apa? Satu, dia tidak mau menyakiti. Dia takut tabur tuai. Ayo hari ini, saudara-saudara. Ayo hari ini, tetap ikut berjalan bersama Tuhan. Jadilah seorang Kristen sejati dalam kehidupan kita. Jadilah seorang Kristen yang sejati, yang memenangkan banyak jiwa, yang hidup karena mengandalkan firman, yang hidup berdampak. Saudara dipilih menjadi saluran berkat oleh Tuhan. Saya percaya hari ini tahun percepatan, tahun yang akan membawa saudara-saudara
naik lebih lagi. Bukan tahun yang membuat saudara semakin turun. Tapi percayalah satu hal. Saat kita menjadi Kristen sejati, kita punya yang namanya kasih. Saat kita punya yang namanya pengetahuan ditambah kasih, itu akan membangun. Karena kasih itu membawa kita, bukan individu, tapi kasih itu membawa kita lebih lagi, tidak memikirkan apa yang kita punya. Kasih itu berbagi. Kasih itu damai. Kasih itu menjadi yang luar biasa buat kita tempat ini. Ayo. Kami percaya hari ini Tuhan kami mau berjalan bersamamu. Kami mau mempunyai kehidupan sebagai seorang Kristen yang sejati. Di mana Kristen sejati ini bukan hidup karena apa yang kami punya. Kepintaran, keuangan, bahkan jabatan. Tapi kami mau hidup, apa yang kami punya ini kami tambahkan dengan kasih yang datang daripadamu. Kasih yang gak bersyarat. Yang membuat kami semakin serupa segambar dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai tujuan yang unik buat kami. Kau ciptakan kami ini karena ada tujuanmu. Bahkan ada rencana besarmu dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi pengelola, bukan pemilik dari apa yang saat ini kami punya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tutup fokus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hari ini Tuhan, biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami, menjadi pelitah kaki kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan hari ini di tempat ini. Bahkan saat hamba-Mu berdoa banyak ketakutan dan kekhawatiran Tuhan. Kami percaya kehidupan seorang Kristen sejati tidak ada ketakutan. Bahkan kehidupan seorang Kristen sejati penuh dengan kasih. Karena kami percaya saat kami jadi Kristen sejati, saat kami punya kasih, saat kami berjalan dengan firman-Mu, kami percaya kami tidak pernah meminta. Bahkan kami tidak pernah Tuhan berutang. Semua Kau siapkan tepat waktunya.
Buat kami di tempat ini Tuhan Yesus menikmati setiap proses dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap proses ini tidak mudah buat kami jalani, lewati. Karena melihat badai di depan itu begitu besar dalam kehidupan kami. Tapi saat hari ini kau perintahkan kami menjadi seorang Kristen sejati. Kami mau hidup berdampak buat sekitarnya. Kami mau menjadi kekristenan kami ada kristenan yang membangun setiap orang di sekitar kami. Dan kami tidak mau lagi melihat badai kami Tuhan. Biar badai itu saat kami berjalan bersamamu, kami percaya kami akan melewati badai itu saja. Dan badai itu tidak akan membuat kami jatuh tergeletak, bahkan mati. Kami percaya saat kami lewat di dalam badai itu, kami percaya kami keluar lebih dari pemenang. Karena ada jawaban bersamamu, ada kemenangan di dalam Engkau. Berikan kami juga ketaatan dalam firman-Mu Tuhan hari ini. Saat kami berjalan di dalam setiap permasalahan kami. Karena hanya taat dengan firman-Mu itu akan membawa kami dalam setiap kemenangan. Akan membawa kami di dalam setiap mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Saat ini kami berdoa untuk negeri Indonesia. Tuhan, kami percaya kehidupan kami ini adalah kehidupan yang luar biasa di dalam Engkau. Apapun saat ini Indonesia mengalami satu pandemik, adanya COVID-19 ini juga berdampak buat Indonesia. Tapi kami percaya tangan-Mu di atas Indonesia adalah tangan yang memberkati Indonesia. Tangan yang memberkati Bekasi, bahkan Jakarta, bahkan Lampung. Kami percaya Tuhan, kota apapun yang ada di Indonesia Kau akan memberkati. Dan apalagi saat ini kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah murid-Mu. Bahkan semua yang terjadi atas negeri ini, atas dunia ini kami akan Kau lepaskan. Dan bahkan kami akan hidup lebih dari pemenang. Dan kami akan berjalan di atas air itu. Bahkan kami akan berjalan di atas badai itu. Dan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan datang daripada-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami di dalam tangan-Mu. Berkati kota kami Bekasi, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau punya rencana besar untuk Indonesia kami. Kota kami, Bekasi, Lampung, Surabaya, kami percaya. Jakarta, kami percaya Tuhan, Kau punya rencana besar. Dan kami adalah orang-orang pilihan-Mu, akan Kau luputkan dari setiap malapetaka. Dan kami akan lebih dari pemenang, bahkan kami akan menikmati setiap berkat-Mu di masa pandemi corona ini. Saat ini kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, berikan juga pemulihan ke keluarga buat tempat orang-orang yang ada di tempat ini Tuhan, pemulihan keuangan hari ini juga boleh terjadi atas kota Bekasi, di PD Bekasi ini, dan pemulihan hubungan suami istri boleh terjadi atas PD Bekasi ini. Kami percaya yang terbaik datang daripada-Mu semuanya. Tuhan, tidak ada suatu pun yang ketinggalan, tidak ada suatu pun yang terlewatkan buat mereka ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka, damai sejahtera-Mu ada buat mereka. Dan saat hari ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menerima berkat yang terbaik datang daripada-Mu. Berkat jasmani maupun rohani yang sudah kami terima hari ini. Bahkan sampai kedatangan-Mu kedua kami. 2 kali. Kami percaya berkat-Mu yang tidak pernah kesudahan dalam kehidupan kami. Selalu akan kami terima Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.